Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selmatia. Di sini saya akan membahas modul 7 tentang remote access. Di video kali ini kita akan belajar remote access. Awal-awal section untuk remote access kita memerlukan kabel. Kita tambahkan satu PC. Di sini. Kita akan menggunakan kabel konsol ini ya. Kita hubungkan. Seperti ini. Kita hubungkan ke RS232. Biasanya kita konfigurasi di router pada tab CL ini. Nah, namun di real device tab CL ini tidak ada. Di real device untuk meremote kita masuk pada PC, masuk pada menu desktop di terminal ini, klik OK. Nah, di sini kita bisa konfigurasi untuk real device-nya. Yang jadi masalahnya kabel konsol ini tuh nggak panjang, cuma 1-2 meter aja. Namun solusinya ada yang namanya Telnet dan SSH. Fungsinya untuk bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Contohnya PC 13 ini kan jauh ya dari switch maupun dari router. Kita akan menggunakan Telnet dan SSH agar tidak terbatas. Kita akan meremote PC 13 ini. Cara meremotnya kita bisa konfigurasi pada router maupun pada switch. Baru setelah itu bisa diremote dimanapun. Untuk meremote kita membutuhkan internet. Untuk switch dan router ini juga membutuhkan internet. Selanjutnya kita akan coba praktik atau konfigurasi Telnet dan SSH pada router. Kita akan konfigurasi telnetnya dulu. Untuk SSH kita di section berikutnya. Kita masuk pada router. Di sini kita masuk pada mode configuration. Lalu di sini kita ketikkan command line ITY 0. Untuk angka ini kalian bisa pilih yang mana saja ya, bebas. Kita tanda tanya. Di sini ada muncul 1-15. Untuk line PTY ini artinya adalah berapa orang saja yang bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Di sini kita pakai 2, lalu enter. 0-2 ini artinya ada 3 ya. Lalu kita masukkan komen password. Di sini passwordnya bebas, misalnya admin. Lalu enter, lalu ketik, lalu masukkan login, enter lagi. Komen login ini saat kita akan masuk pada telnetnya, kita akan memasukkan password. Lalu ketik transport input telnet. Atau kalian kalau misalkan mau konfigurasi SSH, kalian bisa ganti jadi SSH. Sebenarnya untuk by default kita nggak usah pakai trans input karena default itu alt. Artinya bisa SSH, bisa telnet. Tapi di sini karena kita akan konfigurasi telnet, jadi kita harus pakai command ini. Lalu enter, selesai. Lalu kita akan coba konfigurasikan di PC 13 ini. Kita masuk pada desktop, lalu pada menu telnet atau SSH client. Di sini kita ubah connectionnya jadi telnet. Host name or IP address kita masukkan IP-nya. Untuk IP-nya kita pakai yang pelan itu ya. 10.10.10.1. Di sini masukin gateway ya. Lalu connect. Di sini kita disuruh memasukkan password. Kita masukkan passwordnya yang admin tadi. Di sini tulisannya agak kelihatan tuh, agar yang kalau orang di sebelah kita tuh nggak bisa lihat. Lalu enter. Kita masuk pada mode prevalence. Di sini ada no password set, itu artinya kita belum setting enable secretnya. Kita setting dulu enable-nya, masuk pada router.
Lalu kita bisa ketik enable secret sekolahan ID, lalu enter. Lalu kita masuk lagi ke revisi 13. Kita pakai IP plan 20. Masukin pasportnya. Lalu kita masuk pada mode prevalence. Di sini masukin pasport yang sekolahan tadi. Lalu enter. Nah, di sini kita udah masuk pada mode prevalence. Masuk pada global configuration. Lalu enter. Bisa dilihat di sini kita bisa konfigurasi. Tidak usah menggunakan kabel konsol lagi karena sudah ada telnet. Begitu ya untuk konfigurasi telnet. Kali ini kita akan coba konfigurasi telnet menggunakan username dan password. Masuk pada router. Sini kalian bisa ketikkan komen username. Untuk nama bebas ya. Di sini misalnya admin 1 dan password juga sama admin 1. Lalu enter, ketikkan line PTY 0 dan 2. Ini artinya 3 ya. Lalu ketik komen login lokal. Untuk video sebelumnya kita hanya memasukkan komen login aja, yang artinya hanya perlu password tanpa username. Tapi di login lokal ini artinya kita harus memasukkan username dan password. Kita enter, lalu ketik transport input telnet. Lalu exit. Kita akan coba konfigurasi di PC 13. Telnet, masukin IP-nya. Kita akan pakai IP yang plan 30. Ketik 1. Bisa dilihat di sini kita disuruh memasukkan username. Masukkan admin 1. Lalu enter. Passwordnya juga admin 1. Enter lagi. Enable sekolahan .id. Oh salah, sekolahan.id. Nah, itu ya cara konfigurasi telnet menggunakan username. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi SSH. Masuk pada router. Untuk SSH ini kita memerlukan key karena SSH ini secure ya. Kita ketikkan komen crypto key generate RSA, lalu enter. Di sini ada komen please define a hostname other than router. Itu artinya kita disuruh ganti hostname-nya, jangan router karena router ini udah banyak yang pakai. Ganti hostname-nya, masukkan komen hostname misalnya sekolahan. Lalu enter. Coba kita ketik lagi crypto key generate RSA. Di sini kita dikasih tahu lagi please define a domain name first. Itu artinya kita harus bikin domain name-nya dulu. Jadi kesimpulannya sebelum kita masukkan komen crypto generate RSA ini kita harus setting hostname dan domain name-nya dulu. Kita setting domain name-nya IP domain name sekolahan id.com.
lalu enter. Di sini kita disuruh masukkan how many bit in the modules. Untuk by defaultnya kita disarankan pakai 1024. Setelah mendapatkan key-nya, kita konfigurasi line PTY 02. Seperti itu untuk konfigurasi SSH. Kita masuk pada PC 9. SSH di sini kita pakai IP. Kita di sini pakai IP yang plan 40. Admin 1. Di sini kita disuruh masukkan password. Admin 1, enter. Lalu kita masuk pada mode prevalence. Masukkan passwordnya lagi. Enter. Itu untuk konfigurasi SSH. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi pada switch. Masuk pada mode configuration, lalu kita ketik interface plan 10. Untuk plan ini bebas ya, pakai yang mana aja, lalu enter. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.99. Untuk ini 99 ini bebas. Lalu masukkan subnet mask-nya. Enter. Kita masukin gateway-nya agar bisa berkomunikasi. IP default gateway. .1 lalu enter. Begitu ya cara konfigurasi IP di switch. Kita coba cek dulu. Do show IP interface brief. Lalu enter. Spasi. Di sini bisa kalian lihat untuk plan 10 udah masuk IP-nya. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi SSH pada switch. Untuk konfigurasi perintahnya sama aja, kita masuk pada switch. Lalu kita setting hostname-nya. Hostname SW sekolahan. Enter. Lalu ketik IP domain name SW sekolahan id.com, lalu enter. Lalu ketik komen crypto. Masukkan yang 1024 itu, lalu enter lagi. Lalu masukkan komen username admin 2 dan password admin 2 juga. Enter lagi.
selesai itu untuk konfigurasi SSH pada switch. Kita akan coba masuk pada PC5. IP-nya 10.10.10.99. Admin 2. Sini kita disuruh buat masukin passwordnya. Admin 2, lalu enter. Kita masuk pada mode privilege. Kita setting dulu enable secret-nya di sini. Kita balik lagi ke PC5. Kalau kita masuk pada mode configuration, mode privilege, portnya sekolahan.id. Kalau konfigurasi SSH di switch,